Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Hidayah Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Rehmat yang pada akhirnya akan datang ke rumah Pak Ujang untuk melamar Gia. Nah, kira-kira apakah nantinya lamaran Pak Rehmat ini akan diterima oleh Pak Ujang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kilas balik tentang kehidupan Aslam ya kawan-kawan, pada saat Aslam sedang berada di rumah sakit. Ya, saat itu Bu Hamisah pun menceritakan kepada kita semua tentang flashback masa lalu dari permasalahan Bu Hamisah dengan Adlan ya kawan-kawan. Saat itu Bu Hamisah yang sedang hamil ternyata harus ditinggal pergi oleh Adlan karena memang Adlan sudah memiliki istri yang sah ya kawan-kawan. Ayah dari Adlan juga melarang Adlan untuk berhubungan lagi dengan Hamisah. Oleh karena hal itu, pada saat melahirkan di rumah sakit, ternyata Bu Hamisah menukar bayi mereka ya kawan-kawan, sehingga Aslam pun terpaksa harus hidup jauh dari orang tua kandungnya. Selain harus hidup jauh dari orang tua kandungnya, Aslam juga ternyata dititipkan kepada Pak Rehmat dan juga Bu Lestari ya kawan-kawan, dimana saat itu Bu Hamisah telah menyuruh Pak Rehmat dan juga Bu Lestari untuk menjaga Aslam dengan baik ya kawan-kawan. Namun mereka berdua juga tidak boleh mengizinkan Aslam untuk keluar rumah karena Bu Hamisah takut apabila Aslam keluar rumah nantinya orang tua kandung Aslam akan bisa mengenali Aslam, sehingga Bu Hamisah pun membuat sebuah cerita bahwa Aslam mengalami kutukan, yaitu mata jahat ya kawan-kawan. Dan jika Aslam sampai keluar rumah, hal itu akan membahayakan keselamatan Aslam. Dan hal itu memang benar-benar terjadi sampai dengan saat ini. Bahkan yang terbaru, ketika Aslam ingin menikah dengan Ratih, saat itu Aslam terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Salah satu cara untuk membuat Aslam bisa sembuh dari kutukan tersebut yaitu Aslam harus menikah dengan seorang gadis desa pembawa sial ya kawan-kawan. Sebenarnya hal ini dilakukan oleh Bu Hamisah agar Aslam tidak menjadi anak kebanggaan dari Adlan ya kawan-kawan, karena Aslam hidup dengan wanita pembawa sial. Sementara itu Gia juga sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupannya, di mana Gia selalu dianggap sebagai pembawa sial dan juga pembawa bencana ya kawan-kawan. Bahkan kepergian Gia dari kampung Mandapajaya membuat kampung tersebut diguyur hujan semalaman hingga akhirnya terjadi banjir bandang di kampung tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saat itu sebenarnya Pak Rehmat ingin membangun sebuah proyek di desa Mandapajaya ya kawan-kawan. Namun anak buahnya mengabari bahwa di sana sedang terjadi banjir bandang dan Pak Rehmat seharusnya membatalkan proyek tersebut. Namun Pak Rehmat tetap ingin membangun proyek itu di sana, sehingga pada akhirnya Pak Rehmat pun datang ke kampung tersebut dan ternyata memang benar di sana sedang terjadi banjir bandang.
Saat itu ada salah satu warga yang mengatakan bahwa ini semua karena ulah gadis pembawa sial, yaitu Gia. Semenjak Gia pergi dari kampung, kampung itu pun dilanda hujan yang sangat lebat hingga menyebabkan kampung tersebut mengalami banjir bandang. Mendengar semua itu, Pak Rehmat pun menjadi teringat tentang semua perkataan dari Bu Hamisah, di mana Aslan harus menikah dengan gadis tersebut. Pak Rehmat lalu kemudian menelpon Bu Hamisah dan mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan gadis yang selama ini mereka cari. Bu Hamisah pun langsung menyuruh Pak Rehmat untuk secepatnya menemui gadis tersebut dan menikahkannya dengan Aslam. Oleh karena hal itu, akhirnya dengan ditemani oleh Pak Lurah dan juga salah satu karyawannya, Pak Rehmat pun datang ke rumah Gia ya kawan-kawan, di mana di sana Pak Rehmat langsung mengutarakan keinginannya bahwa dirinya ingin melamar Gia untuk anaknya. Pak Ujang yang tentunya sangat membenci Gia, tentunya sangat bahagia ya kawan-kawan apabila ada seseorang yang ingin menikahi Gia, sehingga Pak Ujang pun langsung menerima lamaran tersebut. Meski sempat dibantah oleh nenek Gia ya kawan-kawan, karena nenek Gia tidak tahu dengan siapa Gia akan menikah. Namun keputusan yang diambil oleh Pak Ujang sudah bulat dan mereka pun akan segera menikahkan Aslam dan juga Gia. Wah, makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Tentunya pernikahan yang akan dilakukan secara mendadak ini akan menimbulkan banyak kontroversi. Apalagi saat ini Aslam juga masih memiliki kekasih, yaitu Ratih, di mana Ratih pasti tidak akan terima ya kawan-kawan jika Aslam harus menikah dengan wanita lain. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Ratih benar-benar ngambek dengan Aslam. Namun Aslam meyakinkan Ratih bahwa cintanya hanya untuk Ratih. Aslam menikah dengan Gia hanya untuk menghilangkan kutukan mata jahat tersebut. Ratih pun akhirnya mengizinkan Aslam untuk menikah dengan Gia. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.